Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan melakukan praktikum secara mandiri dengan menggunakan pH simulation untuk menguji solubilitas garam dalam air. Sebelum itu, saya Citra Amelia dengan NPM 2503030111 dengan dosen pengampu praktikum kimia larutan Ibu Rifa Ismawati SPD MSc. Nah, jadi kali ini saya menggunakan pH simulation untuk menguji garam yang mudah larut dan juga garam yang sukar larut. Sebelum itu, apa sih solubilitas garam dalam air tuh? Nah, jadi solubilitas garam dalam air adalah kemampuan garam untuk dapat larut dalam air dan membentuk larutan homogen. Proses ini terjadi melalui disosiasi ion-ion penyusun garam dalam fase padat menjadi ion-ion bebas. Ion-ion tersebut terhidrasi oleh molekul air yang bersifat polar. Air mengelilingi kation dan anion sehingga mengurangi gaya tarik-menarik antar ion di dalam kisi kristal dan memungkinkan ion tersebut merata dalam larutan. Effendi 2011, Rositawati 2013. Nah, jadi saya akan melakukan dua percobaan nih. Yang pertama yaitu percobaan garam yang mudah larut dengan menggunakan NaCl, dan yang kedua yaitu percobaan garam yang sukar larut dengan menggunakan 3 garam yang berbeda. Nah, pada percobaan yang pertama, kita akan melakukan percobaan garam yang mudah larut terlebih dahulu. Kita buka simulasi pH, kemudian pilih salt and solubility. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian pilih table salt. Ini merupakan tampilan dari table salt. Nah, kemudian kita akan mengatur air hingga 5,0 kali 10 pangkat min 23 liter. Kita akan menambahkan Oke. Kemudian saya akan menggeser slider sebanyak 1 kali. Nah, di sini tertera bahwa ion yang terlarut itu di sini ada 9, di sini ada 9, dan jumlah ion yang terlarut itu ada 18, sedangkan jumlah ion yang tidak terlarut itu adalah 0. Kemudian saya akan menambahkan sebanyak 1 kali slider lagi. Oke. Setelah ditambahkan dan totalnya itu ada 2 kali menggeser slider, itu terdapat jumlah ion yang terlarut itu ada 32, sedangkan jumlah ion yang tidak terlarut itu adalah 0. Jadi ketika kita menggeser slider sebanyak 1 kali dan 2 kali dengan volume yang sama yaitu 5,0 kali 10 pangkat min 23 liter, itu tidak ada ion yang tidak terlarut. Jadi semua ion itu terlarut. Nah, kemudian kita akan mengubah volume air dan menambahkan volume air hingga 6,0 kali 10 pangkat min 23 liter. Kita akan meresep all terlebih dahulu, kemudian akan menambahkan volume airnya. Oke. Setelah itu, saya akan menggeser slider sebanyak 1 kali lagi. Nah, di sini jumlah ion yang terlarut itu ada 8, sedangkan ion yang tidak terlarut itu tidak ada. Nah, kemudian saya akan menambahkan dengan menggeser slider sebanyak 1 kali lagi. Oke, setelah ditambahkan, jumlah ion yang terlarut itu ada 26, sedangkan jumlah ion yang tidak terlarut yaitu masih 0. Jadi, ketika kita menambahkan garam NaCl, baik dengan menggeser slider sebanyak 1 kali maupun 2 kali, dengan volume 5,0 kali 10 pangkat min 23 liter maupun 6,0 kali 10 pangkat min 23 liter, itu tidak menghasilkan ion yang tidak terlarut. Jadi, semua ion itu akan terlarut. Nah, setelah itu, saya akan menghitung konsentrasi dengan menggunakan data yang telah kita peroleh tadi.
Nah, pada percobaan pertama dengan menggeser 1 kali sliders dengan volume 5 kali 10 pangkat min 23 liter dan diketahui jumlah ion telarutnya yaitu 18. Ditanya konsentrasinya yaitu N per V, di mana N merupakan jumlah ion telarut. Jadi, konsentrasi sama dengan 18 dibagi dengan volumenya 5 kali 10 pangkat min 23 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 23 ion per liter. Kemudian pada percobaan pertama dengan 2 kali menggeser sliders yaitu volumenya masih sama yaitu 5 kali 10 pangkat min 23 liter. Kemudian diketahui jumlah ion telarutnya yaitu 32. Jadi konsentrasinya sama dengan 32 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 23, hasilnya yaitu 6,4 kali 10 pangkat 23 ion per liter. Kemudian pada percobaan kedua dengan menggeser 1 kali sliders dengan volume 6 kali 10 pangkat min 23 liter dan diketahui ion telarutnya yaitu 8. Maka konsentrasinya yaitu 8 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 23, hasilnya 1,33 kali 10 pangkat 23 ion per liter. Kemudian pada percobaan kedua dengan menggeser 2 kali sliders dengan volume 6 kali 10 pangkat min 23 liter dan diketahui jumlah ion telarutnya yaitu 26. Jadi konsentrasinya adalah 26 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 23, hasilnya yaitu 4,33 kali 10 pangkat 23 ion per liter. Nah, setelah itu kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan garam sukar larut. Kita akan mereset dulu, kemudian kita ubah tabnya menjadi slightly soluble salt. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan menggunakan 3 garam yang berbeda. Sebelum itu, kita akan menambahkan volume airnya menjadi 1,0 kali 10 pangkat min 16 liter terlebih dahulu. Oke. Setelah itu, dengan percobaan garam yang sukar larut ini kita akan menggunakan 3 jenis garam yang berbeda, yaitu menggunakan strontium fosfat, silver bromida, dan thallium sulfida. Yang pertama kita akan menggunakan strontium fosfat. Nah, 3 jenis garam tersebut tadi itu kita akan menggunakan volume yang sama yaitu 1,0 kali 10 pangkat min 16 liter. Kita akan menggeser sedikit sebanyak 1 kali. Oke. Di sini terdapat 24, di sini ada 16. Jadi total jumlah ion yang terlarut itu ada 24 ditambah 16 itu ada 40. Nah, kita akan menggeser sliders sebanyak 1 kali lagi. Nah, di sini ada 36, di sini ada 24. Jadi jumlah ion yang terlarut itu ada 60, sedangkan jumlah ion yang tidak terlarut itu 0. Kemudian kita akan mengganti garam menjadi silver bromida. Nah, kita akan menggeser sliders sebanyak 1 kali. Oke. Di sini jumlah ion yang terlarut itu ada 7, di sini ada 7. Jadi jumlah ion yang terlarut itu ada 14, sedangkan jumlah ion yang tidak terlarut itu ada 0. Kemudian saya akan menggeser sebanyak 1 kali lagi. Nah, setelah digeser sliders sebanyak 2 kali, itu menghasilkan jumlah ion yang tidak terlarut itu ada 0. Kemudian jumlah ion yang terlarut itu ada 30. Nah, jadi pada silver bromida dan juga tadi menggunakan strontium fosfat itu ketika menggeser sliders sebanyak 1 kali dan menggeser sliders sebanyak 2 kali dengan volume yang sama itu tidak menghasilkan jumlah ion yang tidak terlarut. Jadi semua ion terlarut. Tetapi kemungkinan saja bisa jadi kalau kita menggunakan garam strontium fosfat dan juga silver bromida dengan menggeser sliders sebanyak
beberapa kali dan menghasilkan jumlah ion yang sangat banyak di dalam kristal, itu mungkin saja bisa mendapatkan ion yang tidak terlarut. Nah, oke. Kemudian kita akan menggunakan garam talium sulfida. Dengan volume yang masih sama ya teman-teman. Kita akan menggeser sidik sebanyak 1 kali. Nah, pada kali ini di sini ada 8 ion yang terlarut dan di sini ada 3. Oke. Oke. Jadi jumlah ion yang terlarut itu ada 10, sedangkan jumlah ion yang tidak terlarut itu ada 1. Dan di sini juga ada 1, jadi jumlah ion yang tidak terlarut itu ada 2. Kemudian saya akan menggeser sedikit sebanyak 1 kali lagi. Nah, oke, baik. Di sini didapatkan jumlah ion yang terlarut itu ada 9, di sini ada 2. Jumlah ion yang terlarutnya itu ada 11 dan jumlah ion yang tidak terlarutnya itu ada 29. Sebentar teman-teman. Ini bisa berubah-ubah. Nah, ini ya teman-teman. Jadi jumlah ion yang terlarut itu ada 10, sedangkan jumlah ion yang tidak terlarut itu ada 29. Oke, setelah itu kita juga akan menghitung konsentrasi dari ketiga garam tersebut. Nah, kemudian kita akan menghitung KSP atau hitung hasil kali kelarutan. Yang pertama yaitu garam strontium fosfat dengan menggeser 1 kali sliders dengan volume 1,0 kali 10 pangkat min 16 liter dengan jumlah Sr2+ nya sama dengan 24 ion dan jumlah PO43 nya yaitu 16 ion. Kemudian perhitungan konsentrasi. Konsentrasi itu jumlah ion terlarut dibagi dengan volume. Jadi yang Sr2+ sama dengan 24 dibagi dengan 1,0 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 2,40 kali 10 pangkat 17 mol. Kemudian PO43 minnya sama dengan 16 dibagi dengan 1,0 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 1,60 kali 10 pangkat 17 mol. Kemudian reaksi ionisasinya sama dengan Sr3PO42 menjadi 3Sr2+ plus 2 PO43-. Nah, KSP-nya sama dengan Sr2+ pangkat 3 dikali dengan PO43- pangkat 2. KSP sama dengan 2,40 kali 10 pangkat 17 dipangkatkan 3 dikali dengan 1,60 kali 10 pangkat 17 kuadrat. KSP sama dengan 3,54 kali 10 pangkat 86. Nah, kemudian yang strontium fosfat dengan menggeser 2 kali sliders, volumenya masih sama yaitu 1 kali 10 pangkat min 16 liter dan diketahui jumlah ion terlarut dari Sr2+ sama dengan 36 dan jumlah ion terlarut dari PO43- sama dengan 24 ion. Nah, konsentrasi dari Sr2+ sama dengan 36 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 3,60 kali 10 pangkat 17. Kemudian yang PO43- sama dengan 24 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 2,40 kali 10 pangkat min. Kemudian yang PO43- sama dengan 24 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 2,40 kali 10 pangkat 17. Kemudian KSP-nya sama dengan 3,60 kali 10 pangkat 17 kubik dikali dengan 2,40 kali 10 pangkat 17 dikuadratkan sama dengan 2,69 kali 10 pangkat 87.
Kemudian pada garam yang kedua yaitu silver bromide atau AgBr. Reaksi ionisasinya yaitu AgBr menjadi Ag+ plus Br-. Nah, silver bromide dengan 1 kali liter yaitu dengan volume 1 kali 10 pangkat min 16 liter dan diketahui jumlah ion terlarutnya pada Ag+ sama dengan 7 dan Br- sama dengan 7. Nah, konsentrasinya yang Ag+ sama dengan 7 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 7 kali 10 pangkat 16. Kemudian yang Br- sama dengan 7 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 7 kali 10 pangkat 16. Kemudian Ksp-nya sama dengan 7 kali 10 pangkat 16 dikali dengan 7 kali 10 pangkat 16 sama dengan 4,90 kali 10 pangkat 33. Yang silver bromide dengan menggeser 2 kali liter. Diketahui volumenya yaitu 1 kali 10 pangkat min 16 liter. Kemudian jumlah ion terlarut dari Ag+ sama dengan 15 dan Br- sama dengan 15. Konsentrasinya yaitu Ag+-nya sama dengan 15 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 1,50 kali 10 pangkat 17 dan Br- sama dengan 15 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 1,50 kali 10 pangkat 17. Kemudian Ksp-nya sama dengan 1,50 kali 10 pangkat 17 dikali dengan 1,50 kali 10 pangkat 17 sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 34. Kemudian yang garam yang ketiga yaitu talium sulfida. Reaksi ionisasinya sama dengan Ti2S menjadi 2Ti+ plus S2-. Nah, talium sulfida dengan menggeser 1 kali liter diketahui volumenya 1 kali 10 pangkat min 16 liter dan diketahui jumlah ion terlarut dari Ti+ sama dengan 8 dan S2-nya sama dengan 4. Konsentrasinya yang Ti+ sama dengan 8 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 8 kali 10 pangkat 16. Kemudian yang S2- sama dengan 4 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 4 kali 10 pangkat 16. Kemudian Ksp-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat 16 dikuadratkan dikali dengan 4 kali 10 pangkat 16. Ksp-nya sama dengan 2,56 kali 10 pangkat 50. Kemudian yang talium sulfida dengan menggeser 2 kali liter diketahui volumenya 1 kali 10 pangkat min 16 liter. Kemudian Ti+-nya sama dengan 26, S2-nya sama dengan 13. Konsentrasi dari Ti+-nya sama dengan 26 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 2,60 kali 10 pangkat 17. Kemudian S2-nya sama dengan 13 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 1,30 kali 10 pangkat 17. Kemudian Ksp-nya sama dengan 2,60 kali 10 pangkat 17 kuadrat dikali dengan 1,30 kali 10 pangkat 17 sama dengan 8,79 kali 10 pangkat 51. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa garam yang berlarut dengan menggunakan NaCl itu semua garam itu akan terlarut dengan menggunakan volume yang baik itu menggunakan volume 5,0 kali 10 pangkat min 23 maupun volume 6,0 kali 10 pangkat min 23 liter. Dengan menggeser sidra sebanyak beberapa pun, tetap hasilnya itu akan sama, yaitu semua ion itu akan terlarut. Nah, sedangkan pada percobaan garam yang sukar larut dengan menggunakan strontium fosfat, silver bromida, dan talium sulfida, itu ada beberapa garam yang ionnya itu terlarut, ada juga yang ionnya tidak terlarut. Nah, jadi begitu. Sekian praktikum mandiri yang dapat saya lakukan dengan melakukan batch simulation. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.